Adalah rewel pada malam hari. Tentunya sering ya yang Mams temui ya. Kadang kita bertanya-tanya sendiri nih, kenapa sih bayi ini kan sudah aku susuin, ini sudah kenyang dong pastinya, sudah ganti popok pastinya, dia sudah nyaman dong pada bagian pantatnya, tidak mungkin lah ini kenapa ya. Padahal ya, mengurangi rasa tidak nyaman itu dengan menggosok gusinya dengan jari Mams ya yang sudah bersih, sudah dicuci, perlahan-lahan saja pada gusi yang mengalami radang atau bengkak tadi ya. Halo, salam sehat ya. Di kesempatan kali ini yang akan saya bahas, saya akan melanjutkan video yang kemarin ya mengenai proses tumbuh gigi bayi. Lalu apa saja ya penanganan utama ya yang harus Mams lakukan ketika bayi Mams itu dalam proses tumbuh gigi. Jadi tidak harus buru-buru cemas, tidak harus buru-buru khawatir ya, kebingungan sendiri di rumah ya. Simak video ini untuk menjawab pertanyaan tersebut. Tetapi sebelumnya, mungkin yang baru gabung di channel Medistory, jangan lupa diklik tombol subscribe di bawah ini ya, diklik tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru. Subscribe semua ya, jangan lupa diklik tombol loncengnya. Langsung saja kita simak. Apa sih yang harus Mams lakukan ya untuk menangani rasa tidak nyaman yang dialami oleh bayi Mams karena proses tumbuh gigi? Tentunya Mams tidak mau dong bayinya berlarut-larut rewel ya karena faktor tumbuh gigi. Hal ini ya dikarenakan adanya peradangan pada gusi bayi, bisa mengurangi rasa tidak nyaman itu dengan menggosok gusinya dengan jari Mams ya yang sudah bersih, sudah dicuci, perlahan-lahan saja pada gusi yang mengalami radang atau bengkak tadi ya, digosok-gosok sendiri, atau mungkin Mams bisa menggunakan kain ya, kain halus seperti ini ya, dibasahi dulu, dibasahi dengan air hangat ya, kemudian ditutul-tutul, dioles-oles gitu ya, digosok-gosok pada bagian gusi yang bengkak. Kain yang harus Mams gunakan harus yang berbahan lembut ya, wajib, tidak boleh sembarangan kain yang Mams gunakan. Bila mana tumbuh gigi bayi ini sampai 6 bulan lebih ya, itu belum lengkap dalam pertumbuhan giginya, Mams tidak perlu khawatir ya, karena bayi satu bayi lainnya itu pasti berbeda-beda dalam proses tumbuh gigi. Sebenarnya lebih dari kurun waktu 18 bulan bayi itu belum tumbuh gigi, nah itu yang harus Mams waspadai ya, dan harus segera Mams bawa ke dokter. Cara yang kedua adalah memberikan teter. Nah ini sering digunakan oleh bunda-bunda semua ya. Ketika proses tumbuh gigi pasti bayi itu dibelikan yang namanya teter. Apa sih teter itu? Teter adalah mainan khusus ya yang digunakan mengurangi rasa gatal dan tidak nyaman pada gusi akibat mau tumbuh gigi. Ya, biasanya teter ini digigit-gigit oleh bayi agar mengurangi rasa gatal tersebut. Namun sebelum memberikan teter itu ya, bunda harus mendinginkannya dulu ya teter itu pada kulkas. Jadi ketika mau memberikan pada si kecil, pastikan teter itu sudah kondisi bersih ya, jangan direbus ya, hanya dibersihkan saja dengan air sabun, kemudian dimasukkan di kulkas. Ketika sudah dingin diberikan pada si kecil. Kemudian langkah yang berikutnya adalah memberikan makanan-makanan dingin sedikit demi sedikit. Nah tentunya langkah ini khusus untuk bayi di atas 6 bulan, karena makanan dingin itu adalah makanan pendamping ASI termasuk kategori MPASI, dan ini diberikan pada bayi di atas 6 bulan. Contohnya saja ya, potongan pir kemudian dimasukkan di kulkas ya, yang agak tipis-tipis gitu. Itu pastinya bayi akan mulai menggigit gitu, dan itu akan mengurangi rasa tidak nyaman ketika tumbuh gigi si bayi. Pastinya ya ketika memberikan makanan, setiap memberikan makanan apapun kepada si kecil diawasi ya Mams, karena untuk menghindari tersedak ketika mengkonsumsi makanan. Faktanya bayi yang dalam proses tumbuh gigi ya, itu pasti dia tidur malamnya itu tidak nyenyak ya, cenderung tidak nyenyak, pastinya menjadi lebih rewel ya, tiba-tiba nangis ya, tiba-tiba
bangun sendiri, kemudian nangis. Nah, itu kan jadi tanda tanya ya Mams untuk kita semua ya, kenapa ini gitu. Ternyata itu adalah tanda bahwa bayi Mams itu mau tumbuh gigi ya. Kenapa ya? Kenapa kok pada malam hari? Karena pada malam hari itu laju pertumbuhan gigi akan mengalami peningkatan ya pada waktu malam hari. Tanda yang pertama adalah munculnya gusi bengkak. Nah, untuk memastikan kalau bayi Mams itu mengalami gusi bengkak ya, itu adalah tanda-tanda, salah satu tanda bayi Mams akan tumbuh giginya. Coba deh buka mulut bayi Mams itu secara perlahan ya, dari bawah ditarik gitu ya, dilihat saja pembengkakan gusinya itu pada bagian mana. Biasanya gusi bengkak itu ditandai dengan warna merah ya, bengkak dan merah. Dan juga tampak memar gitu, kayak seperti luka gitu, bengkak memar ya pada bagian gusinya. Tanda yang berikutnya adalah kadang demam ya. Ini juga menjadi faktor kebingungan seorang bunda-bunda semua ya. Kadang bayi nggak kenapa-kenapa kok tiba-tiba ada rada anget gitu ya pada bagian jidatnya, badannya kadang kok anget ya, tapi kakinya kok dingin, nggak anget gitu. Kenapa mengalami demam ya? Hal ini dikarenakan adanya peradangan gusi pada bayi saat gigi itu mulai tumbuh. Nah, ini gunanya Mams ya, yang harus Mams lakukan harus standby ya. Standby yang seperti termometer seperti ini ya, harus ada, wajib ya ada di rumah ya. Ketika bayi Mams itu mulai hangat, segera tem ya, ditem pada bagian ketiak, kemudian dicek ya, suhu normal bayi adalah 36,5 sampai 37,5. Bila mana lebih dari 37,5 bahkan sampai 38 derajat Celcius, beri paracetamol ya sesuai standar ukurannya. Tetapi selama 2 hari berlangsung masih panas, masih demam, segera bawa ke dokter gitu ya. Tanda yang ketiga adalah gusi bayi Mams itu merasa gatal ya ketika menggigit-gigit ya. Biasanya dia dengan cara menggigit-gigit benda, menggigit-gigit jarinya ya, menghisap-hisap benda ya, menghisap-hisap gitu, seperti itu. Nah, itu adalah tanda bahwa bayi Mams itu mengalami gatal ya pada bagian gusi. Biasanya bayi itu akan memakan-makan mainannya ya, menggigit-gigit gitu, atau mungkin kain-kain ya, kain Mams juga ya bajunya seperti kain-kain ya, hidukannya itu dia gigit-gigit itu. Nah, itu adalah dia merasa tidak nyaman ya, karena gusinya itu terasa gatal. Tanda yang keempat adalah mengalami ruam pada bagian sekitar mulut. Karena faktor dari tadi ya, air liurnya ya yang keluar lebih banyak daripada biasanya. Dari air liurnya itu pun itu pasti ada dong cairan ASI yang habis dia susu, kemudian terkena kulit di sekitar mulutnya, dan itu yang menyebabkan salah satu penyebab terjadinya ruam. Jadi yang harus Mams lakukan ya, ketika bayi itu liur dan membasahi sekitar mulutnya, segera dibersihkan dengan air biasa ya, air mengalir nggak apa-apa, dikasih kain atau dikasih tisu kemudian dilap, dan itu salah satu untuk menghindari yang terjadinya ruam. Tanda yang berikutnya adalah bayi Mams malas ya untuk makan. Nafsu makannya itu menurun. Nah, biasanya bayi Mams itu yang sehari sering makan ya, sering menyusu ya, kok ini kok aneh ya, kok kenapa kok dikasih susu nggak mau, kadang menolak gitu, sudah dipaksa-paksa juga nggak mau, kenapa ya, padahal ini kan jamnya minum gitu ya. Itu pasti pertanyaan-pertanyaan Mams ya. Tetapi memang karena faktor tumbuh gigi ini rasanya tidak nyaman pada gusinya itu, sehingga menyebabkan bayi Mams itu malas untuk makan. Tentunya ini sangat ekstra ya yang harus Mams lakukan ya. Mungkin bayi Mams sudah masuk pada MPASI, jadi Mams harus pinter-pinter ya untuk mengecohnya agar bayi Mams tetap tercukupi ya kebutuhan asupan nutrisinya. Tanda yang berikutnya adalah rewel pada malam hari. Tentunya sering ya yang Mams temui ya. Kadang kita bertanya-tanya sendiri nih, kenapa sih bayi ini kan sudah aku susuin, ini sudah kenyang dong pastinya, sudah ganti popok pastinya, dia sudah nyaman dong pada bagian pantatnya, tidak mungkin lah ini kenapa ya, padahal dia sudah tidur seharian, kenapa ya? Nah, ini yang jadi pertanyaan Mams ya.
mungkin dan ini pastinya adalah salah satu tanda bahwa bayi mams ini proses dalam pertumbuhan gigi. Makanya terjadinya rewel pada malam hari. Nah, gimana? Sudah nggak khawatir lagi kan? Udah nggak cemas lagi kan? Ketika bayi sudah mulai proses tumbuh gigi. Lakukan langkah-langkah yang saya sebutkan tadi, itu sangat membantu sekali dan sudah terbukti ya untuk mengurangi rasa tidak nyaman bayi agar tidak rewel ketika proses tumbuh gigi. Baik, demikian video yang saya buat ya. Jangan lupa di-share di berbagai tempat agar video ini lebih bermanfaat lagi di luar sana. Sekian dari saya, sampai jumpa pada video berikutnya. Bye-bye.